Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah catat pertemuan ini menjadi amal saleh. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para sholihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka nanti di akhirat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Kita sekarang melanjutkan kajian tafsir ya, surat As-Saffat ayat 71 sekarang. Kita baca ayat 71 sampai 82. As-Saffat ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sekedap ketutup. Satu. Walaqad dhalla qablahum aktsaruhumul awwalin. Walaqad arsalna fihim mundirin. Fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin. Illa ibadallahil mukhlasin. Walaqad nadayna Nuhan falani'mal mujibun. Walaqad nadana Nuhan falani'mal mujibun. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين.
ayat 71 sampai ayat 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya ya. Allah katakan yang sebelumnya itu fahum ala atharihim yuhra'un, menggambarkan bagaimana penderitaan orang-orang yang Allah hinakan, tentunya karena perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia, terutama dari dosa-dosa dan kekufuran mereka. Dan ini mungkin hanya sedikit dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kondisi orang kafir di akhirat. Dan ini menjadi tugas keimanan kita, yaitu mengkafirkan orang kafir, meyakini orang kafir itu di akhirat akan diazab. Karena kan man kafara musliman fahuwa kafir, siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia jatuh kufur. Logika terbaliknya berarti siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Jadi kita menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang Allah hukumi. Orang yang bersyahadat kita lihat yang tampaknya, berarti dia adalah beriman, seorang muslim. Nahkum bil dhawahir wala nahkum bis sarair, tapi kita tidak menghukumi yang tersembunyi. Tapi apabila seseorang sudah menampakkan kekufurannya, apakah memang asalnya kufur atau murtad, maka kita pun harus mengkufuri dia adalah kafir dan mengimani konsekuensi dari hal tersebut. Konsekuensinya itu adalah bagi orang kafir itu adalah kepedihan akan azab nanti di akhirat. Nah, kemudian ayat 71-nya Allah sedang menceritakan kepada kita tentang orang-orang terdahulu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang melihat kekufuran itu bukan hal yang baru. Sudah didahului oleh orang-orang terdahulu jauh sebelum kita. Allah katakan walaqad dhalla qablahum aktsaruhumul awwalin. Dan sungguh telah banyak yang sesat sebelum mereka dari generasi-generasi awal. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala anal umam al-madiyah anna aktsaruhum kanu dhallin yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Jadi kata Ibnu Katsir, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu itu kebanyakan mereka kufur. Ini Ibnu Katsir menggunakan kalimat aktsaruhum kanu dhallin. Kebanyakan umat-umat terdahulu itu tersesat. Artinya populasi orang kafir itu selalu lebih banyak daripada orang beriman pada setiap kaum. Pada setiap kaum dari Rasul yang Allah utus. Rasul yang pertama kali Allah utus siapa? Nabi Nuh. Rasul pertama itu Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Jadi Adam, Idris itu Nabi tapi bukan Rasul. Rasul yang pertama kali itu adalah Nuh alaihissalam. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah surat apa ya? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sebentar saya tanya ke guru saya dulu. Inna auhayna kama auhayna ila Nuh. Quran surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh, bukan kepada Adam. Redaksinya itu ya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya Adam itu nabi yang pertama dan manusia yang pertama. Tapi kalau Rasul yang pertama yang Allah berikan tanggung jawab menyampaikan risalah kepada kaumnya itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Rasul pertama.
Nah, dimulai daripada Nabi Nuh yang Allah utus kepada kaumnya, lebih banyak yang kufur daripada yang beriman. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim juga demikian. Ujungnya sampai kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hitung populasi manusia saat ini itu lebih banyak yang kufur daripada yang beriman. Apalagi sekarang patokannya gampang. Yang beriman itu adalah Islam, yang tidak Islam berarti kafir. Kan jumlah orang Islam sekarang berapa, Pak? Ada 1 miliar ada ya, berdasarkan KTP-nya. Tapi yang menjalankan kan mungkin dengan sesuai dengan apa yang Allah gariskan mungkin hanya 10% atau mungkin 20%. Sisanya itu Islam hanya di KTP-nya, yang masuk surga nanti KTP-nya. Nah, itu mengenai populasi orang-orang beriman selalu jumlahnya lebih sedikit daripada orang kafir. Makanya di sini kata Allah, walaqad dhalla qablahum aktsaruhumul awwalin. Ibnu Katsir menjelaskan kebanyakan setiap kaum yang Allah utus kepada mereka mengingkari nabinya. Maka bersyukur kita termasuk yang sedikit. Dan ini yang sering kita bahas ya, tentang doanya seorang lelaki yang ketika tawaf. Jadi ketika Umar jadi khalifah, Umar itu sering duduk menatap Ka'bah. Dan memang menatap Ka'bah itu kan bagian daripada ibadah ya. Jadi kalau di Masjidil Haram kita duduk lihat Ka'bah, itu bagian daripada ibadah. Nah, lagi tawaf lagi duduk seperti itu, ada seorang lelaki yang tawaf. Doanya itu kan sebetulnya tawaf tidak ada doa khusus ya, kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Ismail. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzab. Sisanya kan doa bebas. Apakah mau doa, apakah mau zikir, itu bebas. Tapi ada seorang lelaki yang doanya tuh membuat Umar itu bertanya-tanya, kok kenapa doanya begini? Doanya itu adalah Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Umar bingung. Setelah 7 putaran, akhirnya Umar memanggil laki-laki tersebut. Setelah dipanggil ditanya, ya fulan, kenapa engkau berdoa kepada Allah ketika tawaf, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku tuh maksudnya Rasul, nanti di akhirat akan berbangga-bangga di hadapan umat yang lain karena umatku yang banyak dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya aku pun mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul dianggap sesuatu yang aneh, dan nanti Islam pun akan berakhir akan dianggap sesuatu yang aneh pula. Ada yang mengatakan laki-laki itu mengucapkan hadis Nabi itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah mengatakan sesungguhnya orang baik itu jumlahnya sedikit. Makanya laki-laki ini kemudian berdoa ketika tawaf itu, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Nah, itu diantara gambaran bahwasanya memang faktanya orang baik itu jumlahnya sedikit daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Ibnu Mas'ud itu yang mengatakan kebenaran itu ukurannya bukan banyaknya orang yang memilih gitu, atau banyaknya orang yang berpihak, atau banyaknya orang yang mendukung. Tapi kebenaran itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh Allah meskipun didukung oleh satu orang. Kayak di sini tampak yang dipandang oleh Islam itu adalah kualitas bukan kuantitas. Islam itu ukurannya itu adalah kualitas bukan kuantitas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu kan Allah sedang berbicara tentang kualitas. Wallahu a'lam. Maka sebetulnya ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang banyak anaknya, maksudnya bukan hanya banyak tapi juga kualitasnya juga.
Tapi kalau nggak ada hadis Nabi sebaik-baik kalian adalah yang istrinya banyak, nggak ada. Tapi kalau anak banyak. Tapi kalau dibandingkan antara banyak anak tidak berkualitas dibandingkan sedikit anak berkualitas, ya otomatis kualitas yang lebih diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 71 ini gambaran dari Allah bahwasanya umat-umat terdahulu itu banyak yang sesat, bahkan yang sesat lebih banyak daripada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna fihim mundzirin, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul yang memberikan peringatan. Berapa jumlahnya rasul? Wallahu a'lam. Tapi ada riwayat yang mengatakan Allah mengutus itu kurang lebih 124.000 nabi dan rasul. Sekitar berapanya ya? Sekitar sedikit lah, 313-nya itu adalah rasul. Wallahu alam, tapi riwayatnya saya atau tidak, tapi saya pernah baca riwayat kurang lebih Allah itu mengutus seorang nabi dan rasul 124.000. Dari 124.000 itu 313-nya itu adalah seorang rasul. Berarti lebih banyak nabi daripada rasul. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu hanya 25. Satu lah nabi palsu namanya Musaddiq gitu. Divonis 4 tahun penjara, di dalam penjara taubat, keluar dari penjara jadi nabi lagi. Itu orang Indonesia pengen eksis, pengen terkenal, maka jadi nabi palsu. Jadi kalau pengen terkenal tuh gitu di Indonesia itu, jadi nabi palsu pasti terkenal. Siap-siap penjara menanti. Itu mengenai para rasul. Jadi jumlahnya banyak, 313 rasul. Tapi kalau nabi dan rasul 124.000. Ini seperti hadis Nabi, wa rusulan qad qasasnahum min qablu wa rusulan lam naqsushum. Di antara mereka ada rasul yang telah kami ceritakan, tapi ada juga rasul yang belum kami ceritakan. Nah, kemudian muncul perbedaan pendapat mengenai sosok siapa? Siddhartha Gautama, apakah nabi atau bukan? Kalau saya berpendapat begini, selama tidak ada petunjuk dari Quran maupun hadis bahwasanya seseorang itu nabi, atau selama tidak ada petunjuk, maka kita menghukumi dia itu bukan seorang nabi. Karena ada beberapa yang mengatakan, oh di antara nabi yang tidak Allah sebutkan namanya itu adalah Siddhartha Gautama, asa jauh teuing gitu. Atau misalnya siapa? Zulkarnain nabi ya. Luqman yang ada namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah, dan telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu supaya bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, ada yang mengatakan Luqman itu adalah seorang rasul, dan ada yang juga mengatakan Luqman itu bukan seorang rasul. Tapi tidak ada ayat yang mengindikasikan beliau seorang rasul. Maka kalau saya secara pribadi lebih berpendapat Luqman itu bukan rasul, tapi orang saleh yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan memang kan banyak ya orang soleh yang bukan nabi Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, di antaranya ibunya Nabi Isa, perempuan ya. Orang soleh, tapi bukan rasul, tapi namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu walaqad arsalna fihim mundzirin, telah kami utus kepada mereka para rasul. Nah, karena Allah sudah utus kepada manusia ini setiap kaum para rasul, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengelak di hadapan Allah nanti di akhirat. Karena Allah sudah berikan rasul yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dan maha adilnya Allah, ketika ada suatu masa di mana di situ ada masa kekosongan rasul, maka itu yang kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Allah tidak akan azab. Berarti kalau sudah Allah utus kepada mereka rasul, mereka kafir, maka Allah akan azab mereka. Nah,
ketika Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus mereka kepada mereka seorang rasul, ada yang mengatakan ini adalah fase antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan 6 abad ya, dari wafatnya Nabi Isa ke lahirnya Nabi Muhammad itu 6 abad, 600 tahun. Itu tidak ada rasul, kosong. Nah, itu maha adilnya Allah, ketika itu maha kosong, sedang kosong, tidak ada rasul, maka turunlah ayat yang tadi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Ini Quran surat antara Al-Fatihah dan An-Nas. Wa ma kunna mu'adzibina, oh salah, wa ma kunna, Quran surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Nah, tapi itu hanya masa itu saja. Kalaupun memang ayat ini betul untuk masa kekosongan Rasul, hanya antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya itu tidak ada alasan bagi mereka yang kufur, karena sudah Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Dan kebanyakan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Gitu. Baik Rasul plus apalagi ditambah Nabi, itu kebanyakan dari Bani Israel. Makanya tidak keliru kalau misalnya Allah melaknat Bani Israel. Allah utus kepada mereka rasul yang banyak, tapi kemudian mereka mengingkarinya, bahkan mereka membunuhnya. Makanya siapa Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad itu beliau mengatakan sesungguhnya Bani Israel itu membunuh dalam satu hari para nabinya itu kurang lebih 300 orang nabi satu hari, saking dustanya mereka. Jadi kalau sekarang orang Israel membantai umat Islam di Palestina, bagi mereka timbang orang Islam, nabi aja gue bunuh gitu. Itu mereka. Tapi sekarang Timur Tengah mulai bergejolak lagi ya, setelah Suriah Bashar Assad kabur ya. Itu patut alhamdulillah tuh. Bashar Assad tuh waduh kejamnya minta ampun itu. Dan dia orang Syiah kan, Syiah Nusairiyah. Orang Syiah Nusairiyah dan bersekutu dengan Iran otomatis gitu. Itu Bashar Assad gitu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian berkaitan dengan Allah utus para nabi juga, sedikit mengulangi lagi bahwasannya inilah perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah utus kepada seluruh manusia. Tapi kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad, Rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah utus hanya kepada kaumnya. Maka kalau sekiranya dalam satu masa ya, satu zaman itu ada beberapa kaum, ada Bani Israel dan ada di luar Bani Israel, maka Rasul yang Allah utus kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel, tidak hanya untuk umat selain Bani Israel. Makanya ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa, Allah katakan wa rasulan ila Bani Israel, dan Isa itu adalah Rasul kepada Bani Israel, bukan kepada yang lainnya. Tapi kalau Nabi Muhammad redaksi dari Allah apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Nah, ini menjadi lebih mudah lagi untuk mengidentifikasi apakah beriman atau kafir. Berarti yang berislam dia adalah beriman, yang tidak berislam dia adalah kafir. Cukup tampak dari yang lahirnya. Artinya identifikasi itu sangat lebih mudah daripada yang dulu. Pokoknya yang ikut Nabi Muhammad itu berarti beriman, yang tidak berarti kafir. Tapi istilah kafir sekali lagi itu bahasa ideologi, bukan bahasa komunikasi. Jangan jadikan istilah kafir bahasa komunikasi. Tetangga atau teman non muslim dipanggil fir ke dia fir, pasti tersinggung. Fir, makan bareng yuk. Padahal sebetulnya namanya sebetulnya namanya firman, fir. Tapi kalau maksudnya adalah kafir, itu tersinggung. Tidak boleh menyebut nama tersebut dengan sebutan kafir, karena itu bahasa ideologi, bukan bahasa komunikasi.
Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna fihim mundharin, telah kami utus kepada mereka para rasul. Fanzur kaifa kana aqibatul mundharin, maka lihatlah bagaimana balasan kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka seorang rasul dan telah Allah berikan kepada mereka peringatan. Atau lihatlah balasan kepada mereka orang yang diberikan peringatan. Jadi kalau mungdirin itu ayat 72-nya kan mungdirin. Ayat 71-nya 72-nya mungdirin, ayat 73-nya mungdarin. Mungdirin itu pemberi peringatan, kalau mungdarin itu adalah yang diberikan peringatan. Nah, di sini Allah meminta kepada kita untuk berpikir, lihat apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan peringatan kepada mereka, kemudian mereka ingkar. Dan peninggalan jejaknya itu sangat banyak. Khususnya kalau kita menelusuri daerah-daerah tempat wilayah mereka hidup, bagaimana peninggalan yang paling fenomenal siapa? Fir'aun ya, yang Allah abadikan jasadnya sebagaimana Allah mintakan dalam Quran surat Yunus ayat 24 kalau tidak salah. Jadi Allah wa al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, bukan nyawanya ya. Al-yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Kalau nyawanya tidak selamat, tetap meninggal. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jasadnya Allah abadikan dan janji Allah terlaksana, jasadnya ada sampai sekarang. Kan jadi pelajaran. Orang yang hidupnya penuh dengan penindasan, ingkar kepada Allah, dan satu-satunya orang yang nekat, seburuk-buruknya orang itu kan tidak ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, paling hanya menyembah selain Allah. Tapi kalau Fir'aun apa? Faqala ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu satu-satunya manusia tuh yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Dan tanda petik ya, rada pantas ngaku nanti karena punya bala tentara dan kekayaan. Tapi di Cirebon ada lusuh, rambut panjang, compang-camping ngaku Tuhan, itu pantas bisa asli. Tuhan belah mana itu. Jangan ngaku Tuhan, ngaku Nabi aja nggak pantas, ngaku wali aja nggak pantas. Nah, itu mengenai hal tersebut. Tapi tetap karena dia mengaku sebagai Tuhan dan memang bukan Tuhan, maka Allah azab Fir'aun dan Allah tenggelamkan jasadnya, Allah selamatkan supaya menjadi petunjuk bagi kita. Belum peninggalan-peninggalan kaum terdahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di Mesir jejaknya banyak, jejak kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan, tentang Qarun. Kemudian di Saudi ada wilayah yang katanya tidak boleh dimasuki ya. Namanya itu apa? Aduh lupa. Tapi sekarang katanya jadi objek wisata. Itu karena Allah mengingkari atau murka kepada kaum tersebut. Wallahu a'lam. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mundharin. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Nah, kecuali hamba Allah yang ikhlas, maka Allah selamatkan dari kekufuran. Dan itu istilah ikhlas itu banyak Allah gambarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi ya. Orang yang selamat itu orang yang ikhlas. Contohnya surat ini Bu, sebentar. Walaqad hammat bihi sebentar. Contohnya dalam Quran Yusuf Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Quran surat Yusuf ayat 24. Ini contoh diantara orang yang Allah selamatkan itu adalah orang yang ikhlas. Ketika Allah menceritakan tentang sosok Nabi yang ganteng, yaitu Nabi Yusuf, yang sehingga ada ulama yang mengatakan kegantengan beliau itu adalah mukjizat. Maka jangan pernah bermimpi menyaingi kegantengannya. Seganteng-gantengnya laki-laki sekarang adalah sisa gitu. Ini kata Allah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, dan Zulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf. Wa hamma biha,
dan Yusuf pun sudah punya hasrat kepada Zulaikha. Jadi di balik keistimewaan Yusuf sebagai rasul, beliau juga adalah manusia biasa, tertarik kepada lawan jenis, dan kalau tidak dibentengi oleh Allah, potensi melakukan fahisyah itu ada, melakukan dosa fahisyah itu ada. Karena di sini Allah yang menceritakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah punya hasrat, Zulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf, Yusuf sudah punya hasrat kepada Zulaikha. Gimana mungkin Zulaikha tidak punya hasrat kepada Yusuf? Kasep. Jangan bandingkan dengan saya, jauhlah gitu. Dan bagaimana mungkin Yusuf tidak tergoda kepada Zulaikha? Gelis bisa. Sekarang siapa perempuan paling cantik di Indonesia? Istriku. Siapa itu? Nah, itu relatif otomatis ya kalau cantik. Tapi Zulaikha tuh memang terkenal cantik. Makanya di sini redaksinya itu Zulaikha sudah punya hasrat kepada Yusuf, Yusuf sudah punya hasrat kepada Zulaikha. Lalu apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau saja Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi pas hampir kejadian, Allah cegah Nabi Yusuf untuk melakukan hal tersebut dengan menghadirkan petunjuk yang sekelibat, sehingga Yusuf itu melihat petunjuk tersebut. Nah, di sini kemudian ahli tafsir beda pendapat menjelaskan tentang apa petunjuk dari Allah itu. Tapi yang populer itu adalah ketika mau kejadian, tiba-tiba bayangan Nabi Yakub itu kan bapaknya Nabi Yusuf ya, itu muncul di kepala bapaknya Nabi Yusuf. Mungkin dalam hati Nabi Yusuf pas mau kejadian, bapak orang Nabi beraku orang kieu gitu kan. Itu pantas lah, apa kata dunia, apa kata netizen gitu. Akhirnya nggak jadi, dan memang akhirnya Yusuf pun memang menjadi seorang nabi. Nah, ini enaknya jadi rasul tuh gitu, pas mau melakukan sesuatu langsung diingatkan oleh Allah, maksum. Atau kalaupun terlanjur melakukan, langsung diingatkan oleh Allah. Nabi Muhammad pernah melakukan kekeliruan nggak? Pernah, walaupun kekeliruan kecil ya, ketika bermuka masam kepada orang yang buta ya, sehingga setelah melakukan itu langsung turun firman Allah apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga kan pernah membunuh tentaranya Firaun ya. Langsung lari terbirit-birit karena khawatir dikejar oleh Firaun, sehingga akhirnya masuk ke wilayah Madian dan kemudian melihat dua orang wanita yang sedang menimba air kesulitan, dibantu oleh Musa. Setelah dibantu, kemudian Musa berlindung di bawah pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku membutuhkan kebaikan yang kau turunkan. Tiba-tiba bapak dari wanita tersebut manggil Nabi Musa, dinikahilah. Nah, si bapak ini namanya Nabi Syuaib. Jadilah Nabi Syuaib itu menantu mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Musa membunuh itu kejadian. Artinya para nabi pun boleh jadi melakukan kekeliruan, tapi langsung diingatkan oleh Allah dan langsung taubat. Itu definisi maksum itu. Dosanya langsung dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kasus Nabi Yusuf ini langsung dicegah oleh Allah. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, kejadian itu barang. Tapi alhamdulillah ketika mau kejadian, Allah memberikan peringatan, memberikan petunjuk. Nah, poinnya tuh di bawahnya ini. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Nah, petunjuk yang Allah turunkan itu supaya Allah memalingkan Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan fahsya. Jadi kalau fahsya itu atau fahisyah itu adalah dosa yang kaitannya dengan, mohon maaf, seksual. Itu fahsya. Itu zina, apalagi zina dan teman-temannya lah, itu berarti fahsya. Nah, ujung ayatnya kenapa Allah selamatkan Nabi Yusuf? Nah, ujung ayatnya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Nah, jadi setiap ibadahnya itu terjaga niat karena Allah, dan setiap aktivitasnya itu terjaga niat karena Allah. Allah akan selamatkan. Karena
karena memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama ayat ini. Umat-umat terdahulu yang Allah selamatkan itu adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Allah, walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun, dan telah berdoa kepada kami Nabi Nuh alaihissalam, falani'mal mujibun, dan dialah Allah sebaik-baik penjawab dari setiap harapan hamba-hamba. Nah, Nuhun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kisah aduan Nuh tersebut Allah abadikan di dalam Quran surat Nuh alaihissalam. Itu saking istimewanya Nabi Nuh sehingga Allah jadikan satu surat namanya surat Nuh. Itu diceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana perjuangan Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya siang dan malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Itu Nabi Nuh, wahai Rabb, sesungguhnya aku dakwah kepada kaumku siang dan malam, dan dari dakwahku ini tidak menambahkan kepada mereka kecuali justru malah pengingkaran. Bahkan Nabi Nuh menceritakan apa yang beliau lakukan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bahkan aku sudah bilang kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyaklah mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian aku pun menjelaskan kepada kaumku dampak apabila mereka banyak mohon ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, maka akan Allah turunkan dari langit hujan yang penuh berkah, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan Allah berikan kepada kalian anak-anak yang saleh dan harta yang berlimpah. Nah, ini nasihat buat kita juga dari Nabi Nuh. Di antara kunci kemudahan hidup itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Nuh kepada kaumnya. Banyak istighfar, Allah akan mudahkan urusan dunia. Karena boleh jadi di antara sebab Allah itu datangkan kepada kita kesulitan itu karena dosa-dosa kita. Itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa najjayna ahlahu minal karbil azim, kata Allah, dan kami selamatkan dia Nabi Nuh dan keluarganya dari cobaan yang amat berat. Nanti ada kisahnya ya tentang siapa anaknya yang ditenggelamkan dan siapa yang diselamatkan. Nah, jadi 950 tahun berdakwah Nabi Nuh itu, yang beriman itu hanya 80-an. Ya memang karena orangnya sedikit juga ya. Jadi kebayang Nabi Nuh itu dakwanya 950 tahun, berarti usianya kan lebih dari itu ya. Misalnya sekarang Pak Dokter Ari hidupnya 950 tahun. Kayak keluar di rumah kemana itunya. Dan itu berarti gambaran umat terdahulu itu usianya panjang. Semakin kesini tuh usia semakin pendek, dan semakin kesini fisik semakin pendek. Itu kalau lihat makam nabi-nabi terdahulu itu kan panjang-panjang ya makamnya itu. Itu gambar berarti jasad yang di dalam juga panjang. Semakin kesini kan kuburan semakin pendek. Usia umat manusia pun semakin pendek. Tapi dari lamanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun hanya 80 yang beriman. Berarti sesuai dengan ayat yang tadi, lebih banyak ingkar daripada yang beriman, termasuk keluarganya pun ada yang kafir. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya itulah yang diabadikan. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami binasakan di luar keluarganya yaitu mereka yang ingkar. Salamun ala nuhin fil alamin, dan keselamatanlah bagi Nuh fil alamin, atau atas atas ucapan manusia. Jadi Allah puji Nabi Nuh di hadapan orang-orang. Nah, mengenai Nabi Nuh ini, Nabi Nuh kan punya anak 4 ya. Yang paling tua itu adalah Kanaan, kemudian Yafid, kemudian Ham, kemudian Sam ya. 4 ya. Yang kufur itu 1, yaitu Kanaan. Kanaan ini yang kemudian Allah tenggelamkan. Dia berusaha membuat menyelamatkan diri ya, naik ke atas, dia minta yakin bosnya dia akan selamat,
ternyata Allah tenggelamkan. Ketika Nabi Nuh berada di atas perahu, dia kan minta tolong. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu, Kanaan itu bukan bagian daripada keluargamu. Jadi tidak ada di dalam kakak gitu. Artinya di dunia Kanaan itu adalah keluarga, tapi ini Allah sedang berbicara urusan akhirat. Innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan dari keluargamu. Artinya di akhirat tidak akan pernah bertemu. Itu Kanaan, anak tertua daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini juga gambaran kepada kita bahwasannya sedekat apapun hubungan darah, kalau beda agama, maka di pandangan Allah dia itu bukan keluarga nanti di akhirat. Ini juga jadi konsep buat kita. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dan dia meninggal dalam kondisi keimanan, sebetulnya itu hanya perpisahan sementara. Di akhirat insya Allah akan bertemu lagi. Yang menjamin siapa? Allah. Dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Siapa yang beriman kemudian diikuti setelahnya generasi yang beriman juga, alhaqna bihim, kami akan pertemukan nanti di akhirat, asalkan sama-sama beriman gitu. Makanya kenapa dalam konsep Islam itu kalau ada yang meninggal dan sama-sama beriman, sedih itu adalah lumrah. Tapi jangan berlebih-lebihan, karena memang itu hanya perpisahan sementara. Kalau sedih itu lumrah, aku nggak sedih. Seorang suami ditinggal meninggal istri, masa nggak sedih? Nggak sedih, justru malah curiga gitu. Oh, yang kawin deh. itu pasti sedih. Sebagaimana sedihnya Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid. Nah, itu Kanaan, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan bagian daripada keluarga. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik, yaitu Nabi Nuh. Innahu min ibadinal mu'minin. Itu deklarasi Allah, pujian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman. Tsumma aghraqnal akharin, dan kemudian kami tenggelamkan kaum-kaum yang durhaka. Itu langsung Allah balas kontan. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad kafir, tenggelamkan. Kafir Allah turunkan batu dari langit. Kafir Allah tenggelamkan, seperti Firaun juga ditenggelamkan. Nah, kalau umat Nabi Muhammad ini kasusnya beda gitu. Sekafir apapun, puncak azabnya itu ditunda nanti di akhirat, bukan di dunia. Yang pertama, boleh jadi supaya azab yang Allah berikan kepada dia semakin pedih nanti di akhirat. Atau yang kedua, menunda azab itu boleh jadi semoga dengan ditundanya azab ini pada akhirnya dia akan mendapatkan hidayah. Itu berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini Quran surat Nuh ayat yang tadi di awal 71 sampai ayat ke-82. Wallahu a'lam bishawab. Berarti selanjutnya nanti ayat ke-83. Mengadil aturan. Ada yang mau menambahkan? Mangga, Bu. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mohon penjelasan lebih detail lagi. Kenapa Allah itu tidak menurunkan Nabi atau Rasul pada masa Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad? Kenapa yang 600 tahun itu dibiarkan ada kekosongan? Kita kalau heran kasih. Kenapa Allah tidak mengutus seorang Rasul antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad?
Jawaban yang pasti adalah wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban paling aman. Dulu ada netizen ya, kayaknya ini anak SD rajin ikut pengajian, dikasih soal nggak bisa jawab, tulisannya tuh wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang benar tapi salah. Wallahu alam ya. Kenapa Allah tidak mengutus seorang rasul antara zaman Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Dan itu kan panjang ya. 600 tahun itu kan panjang. Bisa berapa generasi itu ya? Kalau ukuran usia sekarang bisa 7 generasi kan ya? 7 atau 8 generasi. Wallahu alam kenapa Allah tidak mengutus seorang rasul. Tapi boleh jadi itu pun cara Allah menunjukkan keadilannya. Allah tuh maha adil, yang Allah azab itu yang Allah sudah utus kepada mereka seorang rasul, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk kufur, tidak ada alasan untuk tidak beriman. Nah, untuk membuktikan bahwasanya Allah tuh maha adil, Allah tidak akan mengazab sesiapa yang belum Allah utus kepada mereka seorang rasul. Di antaranya itu adalah zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau sekiranya di antara zaman tersebut ada yang kufur, maka berarti dia tidak Allah azab. Nah, batasnya itu apakah memang full 600 tahun ataukah tidak? Kalau saya meyakini tidak. Apa alasannya? Karena begini, di antara yang merusak ajaran Nabi Isa itu kan mereka ya, para santo itu. Nabi Isa meninggal, kemudian muncullah yang namanya konsili yang mengangkat Nabi Isa yang awalnya Nabi menjadi Tuhan. Itu kan otomatis setelah Nabi Isa meninggal. Nah, kalau itu tidak dibebaskan karena dia dengan sengaja merusak Nabi Isa, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi maksud yang tidak diazab itu yang memang putus hubungan dengan informasi kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang sengaja merubah sementara tahu Nabi Isa itu adalah Rasul bukan seorang Nabi, ya jelas itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ancamannya banyak ya. Yuharrifunal kalima amawadi'i, itu cacian Allah, laknat Allah kepada Bani Israel. Mereka merubah kitab suci yang hak menjadi batil, mencampur adukan. Itu tidak masuk. Jadi bukan berarti 600 tahun semuanya diselamatkan, tapi yang memang betul-betul terputus informasi kebenaran tauhid. Tapi kalau yang merusak ajaran Nabi Isa, jelas itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin jawaban saya yang sederhana ya. Artinya, kalau dikatakan mana dalilnya, nggak ada dalilnya. Tapi dugaan ya, bahwasanya kenapa Allah tidak mengutus seorang rasul, boleh jadi untuk menunjukkan kemahaadilan Allah kepada kaumnya, sehingga kaumnya pun tidak ada alasan nanti di akhirat kenapa aku diazab. Ya sudah Allah utus kepada kalian, kenapa tidak beriman? Tapi kalau yang tidak Allah utus kepada mereka seorang rasul, ya Allah pun memaklumi. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebetulnya setiap manusia sudah Allah berikan fitrah ketika lahirnya, gitu kan. Ini maha pengampun Allah, berarti Allah sudah berikan fitrah keimanan, tapi kemudian kufur, Allah tidak utus kepada mereka seorang rasul, Allah ampuni. Nah, berarti kan seburuk-buruk orang itu sudah Allah berikan fitrah keimanan, kemudian menyimpang, Allah utus Rasul untuk memperbaiki fitrah tersebut, malah mengingkari. Maka wajar kalau Allah mengazab mereka. Wallahu a'lam. Enggak, Pak. Kebanyakan para nabi, para rasul itu kan diutus, dilahirkan dan diutusnya itu di wilayah Timur Tengah itu ya, seperti di Israel, Palestina, atau negara-negara tetangga seperti Yordania, kemudian Mesir, kemudian paling jauh juga Irak. Pada umumnya di situ gitu. Nah, masalahnya apa gitu, kok
bertumpu di situ gitu. Padahal penduduk dunia ini tuh mungkin juga ada di tempat lain, atau mungkin di tempat lain belum ada peradaban itu. Peradaban itu hanya ada di Timur Tengah, sehingga para nabi, para rasul itu bertumpu ada di situ gitu. Dan memang makom-makomnya itu kan sampai sekarang masih ada gitu, kelihatan. Seperti di Palestina yang pernah saya lihat itu, seperti di Yeriko ada makam para nabi gitu ya. Kemudian ada di Yordan gitu, ada tempat Ashabul Kahfi dan tempat naiknya Nabi Isa ke langit gitu. Dan ada tempat-tempat lain lah gitu, yang membuktikan bahwa memang betul para nabi, para rasul itu Allah utus di daerah itu. Apakah karena memang manusia pertama itu munculnya di situ gitu, kemudian terjadi peradaban di situ, sementara yang lain di daerah lain manusianya belum ada, dengan sendirinya peradaban juga belum ada, sehingga tidak pernah diutus ke luar wilayah Timur Tengah itu. Masih Pak. Sebentar. Tadi pagi itu saya baca tentang itu di mana ya? Sebentar, Pak. Dzarriyatuhumul baqin. Jadi saya baca tafsir Ibnu Katsir semalam itu. Jadi awal mula penyebaran manusia itu kan dari anaknya Nabi Nuh ya, yang 4 itu. Salah satu yang diantaranya adalah yang kafir, maka itu Allah binasakan. Nah, yang 3 itu kemudian Allah selamatkan, dan kemudian dari situlah menyebar kaum. Tapi kalau saya menduga begini Pak, saya baca di mana tadi malam itu ya? Ada di dalam ayat ini, Quran surat As-Saffat itu, tapi ayat keberapa saya lupa. Tapi di pertemuan selanjutnya akan kena nih pembahasannya. Jadi di antara leluhur bangsa Romawi itu, Romawi kuno ya, itu ternyata adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari yang 3 itu. Berarti kan dari situlah muncul penyebaran populasi manusia ke wilayah Yunani ya. Yunani itu. Nah, kemudian menyebar ke yang lainnya. Nah, kalau saya menduga ada 2 sebab kenapa Allah itu utus Rasul dari kalangan Arab. Yang pertama, boleh jadi misalnya gini, saya menduga 2 sebab kenapa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu nabi-nabi yang memang kalau ditelusuri betul itu hidup di wilayah Arab gitu. Walaupun ada yang bukan wilayah Arab tapi jumlahnya sedikit ya. Nabi Ibrahim itu kan bukan Arab gitu. Tapi jumlahnya sedikit. Nabi Nuh juga bukan Arab tapi jumlahnya kan sedikit dibandingkan yang Arab. Boleh jadi memang itu yang diceritakan kepada kita. Ada juga rasul-rasul nabi yang diutus kepada non-Arab, jumlahnya banyak tapi tidak diceritakan kepada kita. Itu boleh jadi itu. Sebagaimana firman Allah itu, dan di antara rasul ada yang telah kami ceritakan, ada juga yang belum kami ceritakan. Yang kedua, boleh jadi karena memang populasi awal manusia itu banyaknya di Jazirah Arab atau wilayah Arab lah ya, walaupun bukan negara Teluk sekarang ya, kayak Irak itu kan Arab tapi kan bukan wilayah Teluk ya. Tapi kemudian terjadi migrasi orang ke wilayah-wilayah yang sekarang katakanlah Eropa, itu ada yang namanya migrasi ke sana. Otomatis kan itu wilayah yang boleh jadi penyebaran orangnya itu ada setelah Rasul diutus, terjadi migrasi ke wilayah yang lain. Sementara pada awalnya orang-orang itu ada di wilayah Jazirah Arab ini. Hanya sedikit yang memang populasi aslinya itu bukan wilayah Arab, sehingga Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Tapi memang betul dari 20 Nabi dan Rasul itu yang lebih banyak yang Arab daripada yang non-Arab gitu kan.
wallahu a'lam bishawab. Itu tentang para nabi Allah. Atau yang fakta makamnya itu, kuburannya itu ada di wilayah Arab kayak Palestina. Itu kan dari nabi-nabi yang ada kuburannya di negara Syam itu kan banyak ya. Syam itu 4 negara sekarang, Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan. Itu kan banyak nabi yang makamnya di wilayah 4 negara itu. Itu menunjukkan bahwasanya memang banyak rasul dari kalangan Jazirah Arab. Dua-duanya sangat mungkin kalau menurut saya. Jadi memang populasi sudah menyebar, tapi roh nabi-nabi yang Allah utus ke kalangan mereka tidak Allah ceritakan. Atau kemungkinan yang kedua, populasi awal itu paling banyak memang di wilayah Arab, tapi kemudian setelah itu terjadi yang namanya migrasi ke wilayah yang lain. Pertanyaannya adalah, ketika zaman para nabi itu masih hidup, yang hidup di bumi Nusantara sudah ada belum? Di Indonesia lah diantaranya. Indonesianya belum ada ya, tapi maksudnya di wilayah sini, hidup di daerah logam misalnya. Wallahu a'lam. So, boleh jadi bisa ada, boleh jadi tidak. Nah, penelusuran inilah yang kemudian muncul yang namanya apa ya? Dugaan-dugaan selanjutnya. Kayak siapa? Profesor Fahmi Basyah. Itu yang guru besar di UIN Makassar. Ini Harvard dia, tapi matematika. Dia kan ketika dia menelusuri tentang jejak kerajaan Nabi Sulaiman, kan apa, Nabi Sulaiman itu kan kata Allah tentang kerajaannya itu kan ke wilayah timur dan wilayah barat gitu kan. Berarti kan dia itu tidak ada penjelasan batas timur mana, batas barat mana. Nah, disinilah biasanya imaji manusia kemana-mana. Akhirnya dicarilah wilayah Indonesia, ada nggak jejak peninggalan Nabi Sulaiman di sini kerajaannya. Maka kemudian muncullah idenya, oh Nabi Sulaiman itu pernah ke daerah Jogja, karena di sana ada wilayah namanya Sulaiman dari Sulaiman. Dan Candi Borobudur itu diantara wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, karena di sana ada daerah namanya Wonosobo. Itu dari nama lain kaum Sabah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Nabi Adam itu adalah orang Banten. Aduh, itu wallahu a'lam bishawab. Kalau saya nggak yakin lah, kejauhan lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini mengenai ayat yang surat apa seperti yang tadi, yang 74 tadi, yang terakhirnya ila ibadallahil mukhlasin. Nah, itu di sini dijelaskannya bahwa orang yang diselamatkan Allah itu tidak akan diadab. Yang diselamatkan oleh Allah tidak akan diadab. Tapi ada versi diadab dulu, baru artinya diangkat, jadi diselamatkan dari surga. Jadi ini gimana? Ayat 74 ya. Jadi illa ibadallahil mukhlasin. Ini kan rentetan daripada ayat yang sebelumnya, di mana kebanyakan kaum yang Allah utus kepada mereka seorang rasul itu Allah binasakan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambanya yang Allah berikan karuniakan keikhlasan yang tinggi. Ikhlas itu ada dua ya. Maksudnya kondisi ikhlas ini itu dua. Tapi dalam konteks ayat ini tuh, ikhlas di sini itu adalah yang mengikhlaskan dirinya untuk rela mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sebelumnya ingkar kufur kepada Allah. Maka itu Allah selamatkan. Artinya selamatkan dari azab sebagaimana Allah azab orang-orang yang kafir. Nah, tapi kalau orang itu konteksnya maksudnya azab di dunia dan azab di akhirat bagi orang kafir ya. Maka orang yang mentauhidkan akan selamatkan dari kekekalan azab. Nah, tapi kalau konteksnya orang yang beriman tapi punya dosa, maka Allah akan berikan keputusan apakah Allah bebaskan betul dari api neraka
ataukah keputusannya Allah Allah uji dulu, Allah masukkan dulu ke dalam api neraka, setelah bersih dosanya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti ketika Allah memutuskan apapun itu kepada hambanya, Allah tidak akan berbuat zalim, dan setiap hamba Allah di akhirat pasti akan menerimanya. Tidak mungkin komplain, ya Allah, nah dimasukkan ke neraka padahal saya emang nggak pernah dosa. Itu nggak mungkin, karena semuanya pasti akan mengakui. Nah, itu tentang perbedaannya apakah masuk surga langsung apakah tidak. Maksud ayat ini itu adalah perbandingannya dengan orang kafir. Berarti konteksnya adalah kekekalan azab di neraka. Orang yang ikhlas mentauhidkan kepada Allah, maka Allah akan selamatkan dari kekalnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tidak akan diazab. Yes. Tidak akan diazab gitu. Mengapa? Yang pertama tentang kota yang di Arab Saudi itu ya, setelah saya lihat namanya Madain Saleh dan Al-Ula. Apakah itu kan sudah jelas ya ada larangan untuk bahkan untuk dilewati gitu kan? Apakah memang tidak ada, pasti sekian ribu atau juta orang Saudi itu ada yang paham kan bahwa itu tuh tidak boleh, tapi kenapa dibiarkan dibuat bahkan tempat wisata, sehingga khawatirnya ya orang-orang yang meyakini bahwa itu sebetulnya tidak boleh akhirnya mencoba-coba juga, karena kan memang tergiur ya, karena memang luar biasa tempat itu seperti apa. Apakah nanti akan berdampak berikutnya gitu ya, ada apa gitu. Kemudian yang kedua, sering lihat di media sosial itu tentang penyakit ain ya. Nah, saya tuh kadang bingung batasnya seperti apa gitu, karena kan mungkin orang juga posting tidak selalu untuk pamer ya, tapi mungkin ya tadi mengedukasi dan sebagainya. Nah, batasannya seperti apa ketika kita boleh memposting sesuatu dan akan terhindar dari penyakit ain, atau bagaimana sebetulnya kedudukannya gitu. Kemudian terakhir, kalau tadi kisah Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah karena ketika akan digoda, dan tadi kan kalau kata Ustaz inilah enaknya Nabi gitu ya, dilindungi. Tapi saya juga pernah mendengar ada kisah orang soleh juga yang memang nyaris gitu berbuat maksiat, kemudian juga tidak jadi. Apakah ini sebuah jaminan bahwa seorang beriman itu memang tidak akan sampai tergelincir sejauh itu gitu? Ataukah kalau kita lihat kasus Bal'am bin Ba'urah juga kan soleh ya awalnya, tapi memang tidak ada kisah, atau saya belum tahu bahwa setelah tergelincir itu dia taubat lagi gitu. Karena kalau Bal'am itu langsung itu ya jadi kafir gitu. Nah, jadi sampai di sana sebetulnya penjagaan dari seorang yang beriman itu, maksudnya keimanan itu akan bisa menjaga sampai sejauh mana gitu. Apakah memang tetap aja bahwa itu tidak ada jaminan akan terjaga? Ya, jazakallah. Ya, itu jadi teringat nama daerah di Saudi yang yang Rasul berlindung kepada Allah dari keburukannya, itu Al-Ula itu ya, yang katanya sekarang menjadi objek wisata. Walaupun ada juga yang mengatakan yang dilaknat oleh Allah itu bukan Al-Ula yang banyak tersebar di media, tapi agak kesana lagi. Tapi wallahu a'lam bishawab, katakanlah itu memang daerah yang dilaknat oleh Allah. Apakah ada hadisnya yang secara eksplisit dari Nabi di mana Nabi melarang untuk masuk ke wilayah tersebut? Kalau tidak salah ada, Pak, Bu. Itu ketika Nabi bersama para sahabat lewat daerah tersebut, kemudian Nabi tiba-tiba menyuruh untuk jalan bergegas, jalan lari-lari lebih cepat gitu. Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini adalah daerah laknat. Kalau tidak salah daerah kaumnya Nabi Saleh ya. Nabi Saleh, iya, betul.
Itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian artinya jangan sampai terjerembab sebagaimana orang-orang kafir terdahulu demikian. Ya kalau saya secara pribadi ketika ada larangan secara eksplisit seperti itu berarti tidak boleh memasuki. Cuman kan seringkali orang itu mencampur adukan antara hadis dengan kebutuhan investasi menambah devisa negara. Akhirnya untuk itu maka disuruh datang. Kayak sekarang gini Bu, di Mesir itu kan ada mumi Firaun ya. Jadi pikir-pikir ngapain dia Firaun, gak ada kerjaan gitu. Tapi karena penasaran, akhirnya rela keluar uang yang tidak sedikit, 600 ringgit, 600 pon. 600 pon Mesir itu 600 kali 3 1.800.000, ningali jenazah 1.800.000 gitu. Tapi kan kalau itu memang ada firman Allah ya, supaya engkau hai Firaun menjadi pelajaran bagi kaum terdahulu. Tapi pas sudah ngelihat Firaun itu kieu 1.800.000 hilang. Tapi kan itu bagi pemerintah menjadi tambahan pemasukan gitu kan bagi negara gitu. Yaitu itu ada itu pola pikir ekonomi gitu. Itu beda ya gitu. Wallahu a'lam. Cuman saya ketika melihat berita itu berharap mudah-mudahan persepsi bahwasannya yang terlanat itu bukan wilayah tepat di situ mudah-mudahan betul, agak menjorok lagi ke lebih jauh lagi, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Oh ya, penyakit ain. Memang tidak ada batasannya ya. Sebetulnya sejauh mana postingan yang kita boleh post di medsos gitu ya, sehingga tidak memunculkan penyakit ain. Cuman gini, penyakit ain itu kan diidentikan dengan irinya orang kepada kita. Orang kan iri kepada kita tuh pasti iri karena kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak mungkin kita punya penyakit kemudian orang lain iri. Itu mah enaknya punya penyakit eta, kan nggak mungkin. Pasti iri itu kepada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, disinilah hati kita harus berfatwa. Di satu sisi kita harus mengekspresikan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kan Allah tuh suka ya kalau hambanya tuh mengekspresikan kebahagiaannya, yang itu merupakan bagian daripada bentuk syukur. Itu Allah suka. Tapi di sisi lain kita pun harus tenggang rasa kepada orang yang boleh jadi nasibnya tidak sebaik kita. Makanya kan ada nasihat ya dari orang-orang soleh itu, jangan nanya di hadapan orang, jangan berbicara tentang harta di hadapan orang yang kekurangan harta. Jangan berbicara tentang pekerjaan kita di hadapan orang yang belum punya pekerjaan. Jangan berbicara tentang anak di hadapan orang yang Allah belum takdirkan memiliki keturunan. Jangan berbicara tentang istri atau pasangan hidup kepada mereka yang belum punya anak. Jangan berbicara tentang poligami di hadapan orang yang istrinya satu. Tuh kata Pak Rubi liur. Itu. Jadi karena memang butuh tenggang rasa kita ya. Tidak perlu mengekspresikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Posting di Facebook, posting di apa gitu. Khawatir di antara orang yang melihat itu nasibnya tidak sebaik dengan kita. Kan dua kemungkinan. Boleh jadi dia turut bahagia atau boleh jadi malah iri. Nah, dari iri itu kemudian muncul penyakit ain berdampak. Maka ekspresi kesyukuran itu penting, tapi juga jangan berlebihan. Batasannya apa? Kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Itu sejauh mana ukuran kepantasannya. Kemudian yang ketiga, apakah orang yang beriman itu pasti akan selamat? Tidak ada jaminan. Selama ruh masih dikandung badan, orang masih punya potensi untuk tergelincir sesoleh apapun. Nah, kalau kisah Nabi Yusuf itu memang itu spesial beliau ya, karena beliau Nabi, Allah selamatkan dari dosa yang buruk tersebut. Masalahnya kita bukan Nabi, maka sesoleh apapun kita jangan merasa aman. Itu yang pernah saya ceritakan ya sedikit lagi. Saya pernah ditegur sama teman, cing dakwah tuh lah di masjid atau
di masjid mah ngadakwahan orang-orang soleh katanya. Itu dakwah mah di klub malam, saritem gitu kan. Saya mikir ke itu dakwah atau naon gitu. Katakanlah betul dakwah di sana. Saya pakai mobil parkir di samping situ. Apa kata orang kan? Nah, ya mobilnya di dia. Kan pikiran orang jadi kemana-mana. Padahal saya nggak melakukan apa-apa. Gitu kan. Nah itu jangan merasa aman dengan keimanan kita, karena kita tidak tahu kapan iman kita turun, kapan iman kita. Nah kalau di masjid pasti kondisi lebih baik keimanan. Jadi tidak ada jaminan orang akan selamat, sehingga Nabi terus berdoa husnul khatimah ya. Nah, sekelas Nabi lah, sekelas Nabi yang dijamin maksud surga pun masih berdoa husnul khatimah. Apalagi kita. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah hampir jam 6. Kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah segera sembuhkan, yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan pasti adanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.